motor ya, menyerahkan antigen dua orang, jadi 2 kertas untuk antigen ya, swab antigen. Selamat malam teman-teman semua, kembali di channel saya malam ini. Malam ini Jumat malam ya, atau malam Sabtu. Tradisinya malam Sabtu di Pelabuhan Bakauheni itu mengalir ya, tidak ada penumpukan kendaraan atau ramai ya. Jadi normal, biasa-biasa aja ya. Selain di malam Senin dan malam Jumat ya. Jadi buat untuk teman-teman semua yang ingin menyeberang, untuk pemesanan tiket jangan sampai telat ya teman-teman ya. Kalau sampai telat itu nanti diusir di areal tempat scan barcode kendaraan ya, atau gerbang tol. Seperti halnya mobil-mobil truk ya, mobil truk yang tiketnya masih belum jadi, itu akan dikeluarkan lagi ya, atau diputar lagi ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman pengurus ya, kalau bisa lebih awal pemesanan tiket sebelum mobil sudah sampai di gerbang tol, tiket sudah jadi. Jadi tidak akan diusir oleh petugas PPKM di sini ya. Soalnya di sini harus lancar ya, tidak ada penumpukan di gerbang tol scan barcode. Jadi buat teman-teman semua, bila ingin memesan tiket, sebelum masuk tiket itu harus sudah jadi ya, masuk pelabuhan. Jadi biar tidak disuruh mundur dan tidak disuruh mutar untuk menyelesaikan tiketnya. Untuk teman-teman semua yang menyeberang dengan kendaraan pribadi, motor dan bus, untuk melengkapi surat-surat ya, antigennya, yang utama surat antigen ya, swab antigen. Jangan sampai expire atau kadaluarsa, karena berlakunya 1 kali 24 jam. Jadi usahakan sampai Pelabuhan Bakauheni surat tersebut masih berlaku. Ini jalur eksekutif atau jalur ekspres sebelah kiri ya. Kendaraan pribadi ya, masuk jalur ekspres. Jadi begitu ya teman-teman, kalau ingin menyeberang pastikan tiket yang akan di scan barcode-nya itu sudah jadi ya. Jadi tidak menunggu lagi ya. Tiket sudah jadi, langsung masuk, langsung di scan. Jangan sampai masuk pelabuhan tiketnya belum jadi. Itu akan dimundurkan oleh petugas di sini, disuruh mutar kembali nanti. Malam ini mengalir di gerbang tol gate scan barcode. Saran buat saya, untuk Anda yang menyeberang memakai kendaraan motor pribadi, itu surat antigen harus lengkap sesuai dengan jumlah penumpang, mulai dari pengemudi sampai pengikut ya. Harus ada suratnya masing-masing, antigen saja ya, antigen. Ini parkiran kendaraan di dermaga ekspres untuk kendaraan truk. Kapal yang baru bertolak ke IP Legundi ya. Penggantinya belum terlihat, belum kelihatan. Dermaga 1 ada KMP Kirana. Selesai pemuatan ya, persiapan pemberangkatan.
Busnya belum terpantau di dermaga ekspres untuk parkiran. Ini jalur bus ya yang ada ini ya, paling pinggir sebelah kiri ya. Ini jalur busnya belum ada, masih kosong di malam Sabtu ini ya. Pada masuk ke dermaga reguler kendaraan bus-bus. Tadi di tolgate tadi ada ya, masuk kendaraan reguler, masuk dermaga reguler. Ke eksekutif atau ekspres belum ada, kosong. Jadi gitu ya teman-teman ya informasinya. Kalau Anda ingin menyeberang dengan menggunakan kendaraan pribadi, itu semua di dalam penumpang dalam kendaraan itu harus ada antigen, surat antigen semua ya. Itu terus kalau belum ada yang vaksin tidak apa-apa. Yang penting ada salah satu yang sudah vaksin di dalam kendaraan tersebut, harus ada ya satu orang vaksin. Jangan sampai tidak ada semua ya vaksinnya, harus ada satu orang saja tidak apa-apa, akan dilayani ya. Yang penting surat antigennya ada semua untuk satu penumpang per penumpang ya. Gitu ya teman-teman ya, pasti dilayani ya. Jadi kalau teman-teman semua dalam satu mobil itu ada yang sudah divaksin, itu aman ya. Walaupun yang lainnya belum divaksin, itu aman. Pasti akan dilayani untuk penyekanan tiket barcode dan pemeriksaan. Kendaraan pribadi ya di dermaga ekspres. Kapalnya baru bertolak. Kita lihat sampai mana nih antriannya. Untuk kendaraan pribadi itu kendaraan motor dulu ya. Untuk kendaraan motor harus ada antigen aja dua ya. Dua-duanya biar berboncengan, dua-duanya harus ada. Tidak ada vaksin juga tidak apa-apa ya. Yang penting dua-duanya harus di rapid antigen, ada suratnya ya. Jangan lupa, jangan sampai kadaluarsa suratnya. Sampai di bakau harus masih berlaku. Kendaraan pickup ya, mendominasi nih. Kendaraan pickup. Pribadinya sedikit ya, mulai dari belakang pickup baru nyampe sini. Jadi bila Anda menyeberang dengan kendaraan pribadi, itu seisi penumpang harus ada surat rapid test antigen. Kalau untuk surat vaksin itu ya nomor 2 ya. Jadi salah satu dalam mobil itu harus ada satu saja yang sudah divaksin. Yang lainnya boleh tidak ada vaksin ya. Sudah dikasih keringanan ya. Sampai sini ya teman-teman ya. Kapalnya masih kosong untuk dermaga ekspres. Jadi kendaraan pribadi terpantau sekitar ada 12 unit. Sisanya pickup. Kapalnya belum ada yang sandar, masih kosong ya dermaga. Ya teman-teman, kita ke dermaga lain ya. Kita lihat aktivitas di dermaga-dermaga. Dermaga 3 ya teman-teman ya, MP Sierra.
Selesai pemuatan persiapan pemberangkatan. Dermaga 6 ada KMP Panorama Nusantara. Panorama ini bongkar-bongkar. Dermaga 4 ada KMP Royce 1 ya. Kayak dermaga 50. Panorama dermaga 6, KMP Sierra dermaga 3. Persiapan bertolak dari dermaga 3. Ini kapalnya besar juga, salah satu kapal terbesar juga ini. KMP Sierra. Jadi infonya seperti itu teman-teman. Kalau ingin menyeberang, bila Anda menggunakan motor tanpa vaksin tidak apa-apa. Yang penting kalau boncengan dua-duanya harus ada antigen ya. Harus ada antigen dua-duanya. Dengan catatan jangan sampai kadaluarsa atau expire. Jadi bila sampai ke Pelabuhan Bakauheni atau Merak itu surat masih hidup ya. Karena masa aktifnya kan sampai 1 kali 24 jam. Untuk pengguna mobil pribadi, harus antigen semua. Dan salah satu penumpang harus ada yang vaksin. Misalkan isi kendaraan pribadi ada 6 orang, jadi 1 orang itu harus ada surat vaksin ya, salah satu ya. Jadi nggak ada, maksudnya yang belum ada vaksin tidak apa-apa dalam satu mobil. Misalkan ada penumpang 6 yang ada vaksin 1, tidak apa-apa. Yang penting semuanya harus ada surat antigen. Itu ya teman-teman ya. Masih dikasih toleransi. Untuk kendaraan bus juga demikian. Penumpangnya harus rapid test semua, antigen per penumpang, masing-masing penumpang. Jadi tidak ada yang satupun tanpa surat rapid test ya, harus ada semua. Infonya seperti itu ya teman-teman ya malam ini ya. Sudah mulai lego-lego nih KMP Sierra. Mengganti nanti ada KMP Dorothy dermaga 3. KMP Dorothy ya. Persiapan sandar di dermaga 3. Masih olah gerak ya atau manuver di dermaga 3. Kendaraan pribadi terpantau sedikit ya teman-teman ya, tidak sampai 10 unit ya di upper deck. Jadi kita pantau bongkarannya ya, penumpang pejalan kaki dan kendaraan pribadi dan bus mulai mendekati dermaga. Jadi begini ya teman-teman ya, kalau bisa ya, kalau untuk menonton konten saya jangan di skip ya, karena ada info-info di konten saya ini ya yang saya infokan secara lisan. Jadi
saya bikin konten bikin konten ini tidak hanya untuk mengambil gambar atau ini ya, kegiatan atau aktivitas di Pelabuhan Bakauheni, tapi juga memberikan informasi di seputar Pelabuhan Bakauheni, apalagi sekarang terkait itu ya, darurat PPKM. Jadi ada aturan-aturan yang harus diterapkan ya untuk pengguna jasa. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak menonton konten saya ini dengan full ya. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Penumpang pejalan kaki yang turun hanya 2 orang, kendaraan pribadi. Ya teman-teman ya, kendaraan pribadi. Areal parkir dermaga 3. Dermaga 3 lumayan ya teman-teman, kendaraan besar ya. Busnya terpantau ada 2 unit kendaraan bus, yang lainnya truk. Ada pickup 2 unit ya. Ada KMP Safira Nusantara bertolak dari dermaga 2. Naik sementara kendaraan pickup naik di upper. Jadi informasinya seperti itu ya teman-teman ya. Bila menyeberang dengan kendaraan bus itu semua penumpang harus ada surat antigen terbaru. Jadi sampai di Pelabuhan Bakauheni atau Merak, jangan sampai surat itu kadaluarsa ya. Jadi harus yang terbaru, harus masih berlaku. Kalau masa berlakunya habis, nanti suruh rapid test antigen lagi di pelabuhan. Gitu ya. Bus baru terpantau PKL Trans ya. PKL Trans yang keluar dari KMP Doroti malam ini. Ada KMP Terima Selela, kesiapan sandar, olah gerak di dermaga 2. Terpantau 1 bis. Ada lagi ya teman-teman di Kardek untuk kendaraan bis, cuma 1 unit. Oke teman-teman, sekian dulu konten saya malam ini ya. Semoga info yang saya berikan di konten ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan
tidak menjadikan suatu halangan untuk menyeberang atau bepergian untuk kepentingan ya. Jadi utamakan surat rapid test antigen, itu yang utama. Vaksin di itu ya, maksudnya vaksin tidak diwajibkan ya. Yang penting surat tes rapid antigen itu per kepala atau per orang harus ada, terbaru ya, jangan sampai kadaluarsa. Oke, sekian dulu teman-teman. Selamat beristirahat, selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.